Inovasi tidak akan bermutasi tanpa kolaborasi, tanpa integrasi. Inovasi hanya akan menjadi ilusi jika tidak dapat dieksekusi. Titik terdalam sebuah prestasi jika ekspresi dari inovasi adalah sebuah solusi. Untuk lebih dalam tentang inovasi, bersama saya Ayu di podcast BBB, Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inovasi. Kita berjumpa kembali di podcast Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Yang hadir bersama kita kali ini adalah Bapak Dr. Muhammad Ramadan SE ME AKCA. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Pak Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir untuk podcast kita kali ini. Yang tentunya podcast ini adalah memberikan informasi-informasi tentang bagaimana Banjarmasin bekerja. Kaitannya juga dengan beberapa informasi tentang inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Mengawali podcast kita kali ini Pak, mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan sendiri. Ya, makasih Mbak Ayu atas kesempatan hari ini. Ya. Jadi Dinas Kesehatan sesuai dengan Perwali nomor 66 tahun 2022, kita adalah membantu Bapak Wali Kota dalam rangka preventif, promotif, rehabilitatif, dan kuratif. Yang memang membawahi terkait dengan pencegahan, ya, mitigasi, bagaimana promkes, bagaimana gerakan masyarakat sehat, kemudian bagaimana agar masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat, dan ini bagian dari keseluruhan untuk tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dan rekan-rekan. Kita membawahi sekitar 30 UPTD, baik itu puskesmas yang 27, kemudian instalasi farmasi, laboratorium kesehatan, dan rumah sakit Sultan Syariah. Nah, semua itu dalam rangka berkolaborasi bagaimana mitigasi risiko dari hulu, baik itu puskesmas, kemudian laboratorium, sampai dengan rumah sakit yang ada di Kota Banjarmasin. Dan ini harapannya memang bagaimana pencegahan penyakit tidak menular, penyakit menular, kemudian bagaimana melakukan SPM terkait dengan pendeteksian, pengambilan sampling, ya kan, untuk mendeteksi penyakit-penyakit masyarakat yang sehingga bisa kita maksimalkan dengan mitigasi resiko. Oke, dari isu-isu strategis tentang kesehatan seperti yang Bapak sampaikan tadi Pak, ini akan melahirkan inovasi. Nah, inovasi-inovasi apa saja Pak yang saat ini ada di Dinas Kesehatan? Ya, inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan memang cukup banyak, ya. Ada Banjarmasin bebas pasung, itu terkait dengan ODGZ. Jadi kita sudah hampir 3 tahun melaksanakan itu dan selalu mitigasi terkait dengan orang-orang dengan gangguan jiwa. Kemudian ada aplikasi Bapik, ada sudah sekitar kemarin 6 dan tahun ini berjalan, insya Allah sudah 16 puskesmas yang bergabung di sistem, jadi bisa langsung mendaftar. Oke Pak, dari sekian banyak inovasi-inovasi yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, karena lingkup dari Dinas Kesehatan ini sendiri tidak hanya Dinas Kesehatannya, tetapi juga puskesmas-puskesmas yang ada di seluruh Kota Banjarmasin. Secara proporsi Pak, apakah sudah memberikan dampak yang lebih banyak dapat dirasakan masyarakat atau penguatan secara internal Pak? Yang terutama terkait dengan kreativitas, inovasi, nakes, karena setiap tahun kita lombakan itu sekitar 12 inovasi masing-masing puskesmas, masing-masing PTD. Nah, dari situlah maka menelurkan orang-orang yang kompeten dari nakes-nakes tersebut. Semakin inovatif mereka, semakin kreatif. Oleh sebab itu yang nakes teladan tadi di tingkat ASN kami sapu bersih juara semua untuk inovasi yang tenaga-tenaga puskesmas tadi. Nah, dampaknya ya jelas untuk bagaimana mempromosikan dalam hal macam-macam terkait dengan pelayanan kesehatan, baik itu di puskesmas, di labkes, di dinkes, maupun yang ada di rumah sakit. Baik Pak, satu pertanyaan terakhir. Potensi-potensi inovasi apa lagi yang nanti akan dikembangkan atau akan dilahirkan di Dinas Kesehatan Pak?
kita setiap tahun tetap memperlombakan tadi saya bilang. Jadi harapannya memang inovasi dibuat oleh rekan-rekan di nakes kita, baik itu di Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan, semakin menguatkan. Karena preventif promotif itu perlu, sehingga ke depan insya Allah kita anggarkan lagi untuk peralatan sehingga Puskesmas semua 27 bisa masuk di aplikasi Bapik. Nah, kemudian kita home care akan kita kuatkan, kemudian nomor telepon yang call center masing-masing puskesmas kita sudah share untuk mitigasi terkait dengan apapun penyakit masyarakat yang tidak bisa datang ke puskesmas, kemudian bisa kita layani ke rumah. Nah, kemudian untuk kegawat daruratan kita sudah ada PSC 119, jadi kita bisa on call dan itu gratis. Nah, harapannya bisa dimaksimalkan lagi, di samping ya kita tunggu nanti inovasi berikutnya, karena anak-anak yang di staf itu sudah siap setiap tahun dilombakan dan akan muncul pasti inovasi-inovasi baru seperti yang inovasi yang ASN kita menyapu bersih semua perlombaan yang tingkat inovasi ASN. Baik Bapak, terima kasih banyak atas informasinya pada hari ini, dan sahabat inovasi kita cukupkan untuk podcast kita kali ini untuk dapat berjumpa di podcast selanjutnya. Bagaimana Banjarmasin bekerja? Terus melahirkan inovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.